Kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan sebuah pemahaman yang jelas atas satu prinsip, yaitu mana yang ada di dalam kontrolmu dan mana yang bukan. Pernahkah kamu menjadi ragu pada dirimu sendiri? Pernahkah kamu mempertanyakan tentang kewarasanmu sendiri? Gaslighting merupakan suatu bentuk manipulasi psikologis yang berupaya untuk menciptakan keraguan pada suatu individu atau anggota kelompok yang ditargetkan, sehingga membuatnya mempertanyakan tentang persepsi, kewarasan, dan ingatannya sendiri. Dengan menggunakan penyangkalan, penyesatan, kontradiksi, dan kebohongan yang keras. Seorang gaslighter berupaya untuk membuat korban menjadi tidak stabil dan mendelegitimasi kepercayaan korban. Tanda-tanda gaslighting adalah dengan memaparkan informasi tertentu dari korban terkait, melawan informasi yang kontra agar sesuai dengan perspektif pelaku, mengabaikan informasi yang tidak sependapat, pelecehan secara verbal, biasanya dalam bentuk lelucon kasar, menolak dan mengalihkan perhatian korban dari sumber luar, meremehkan nilai dan melebih-lebihkan keunggulan yang secara perlahan membuat proses pemikiran korban menjadi lemah. Jenis-jenis gaslighting. Berdasarkan pengambilan data, tercatat bahwa terdapat beberapa jenis dari kasus gaslighting. Gaslighting di lingkungan kerja. Contohnya dapat terjadi ketika suatu individu melakukan tindakan yang menyebabkan rekan kerja mempertanyakan dirinya sendiri, dan tindakannya dengan cara yang berbahaya bagi karir korban. Keberhasilan itu sengaja dijadikan pengecualian, dijadikan suatu bahan omongan atau terus-menerus tidak dihargai, atau diinterogasi demi mengupayakan untuk menghancurkan kepercayaan diri korban. Pelaku gaslighter umumnya mengalihkan pembicaraan untuk membuat korban merasa salah dan tidak berperilaku selayaknya. Gaslighting dapat dilakukan oleh rekan kerja manapun, dan dapat sangat merugikan ketika pelaku adalah seseorang yang berada dalam posisi yang lebih tinggi. Gaslighting secara sistemik dan institusif dapat terjadi pada suatu rezim totaliter atau diktatorisme, komunisme, nazisme, fasisme, dan kejahatan terorganisir. Ketika suatu kelompok pelaku kekerasan yang memanfaatkan rezim totaliter dan suatu organisasi kriminal yang mengorganisir sekelompok orang jujur yang ditargetkan menentang totaliterisme dan kejahatan. Gaslighting dapat terjadi dalam hubungan keluarga, di sekolah, pada pekerjaan, lingkungan masyarakat, baik dalam bentuk bullying, pengeroyokan, diskriminasi, atau bisa bersifat institusional dan sistematis. Tanpa sadar, gaslighting juga dapat terjadi di keluarga, baik antar hubungan suami istri ataupun hubungan antara orang tua dan anak. Contoh yang dapat diambil dari suatu kejadian gaslighting antara suami istri, yaitu gaslighting pada hubungan suami istri, seperti pada saat seorang suami bertindak keras kepala, kasar, dan secara terus-menerus melakukan penyiksaan secara verbal terhadap istrinya yang dapat secara perlahan mengubah pola pikir sang istri terhadap apa yang dia lakukan. Sehingga pada titik di mana dia tidak dapat membedakan antara yang salah dan yang benar. Hal ini tentunya dapat menurun dan terlampiaskan baik kepada orang terdekat ataupun kepada anak. Gaslighting dapat terjadi dalam hubungan orang tua dan anak, dengan salah satu orang tua, anak, atau keduanya berbohong kepada yang lain dan berusaha merusak persepsi. Contoh perilaku gaslighting yang umum terjadi pada anak, yaitu ketika orang tua bertindak layaknya toxic parent dan menggunakan kekerasan emosional terhadap anak, membatasi kegiatannya, banyak melarang tanpa alasan yang jelas, memberikan tuntutan tanpa pertimbangan, menyalahkan sang anak atas suatu hal, melebih-lebihkan kesalahan yang dibuat oleh sang anak,
dan meremehkan sang anak sehingga secara perlahan dapat mengganggu kemampuan penilaian sang anak. Gaslighting pada anak juga dekat dengan permasalahan konflik antara orang tua dengan anak. Ciri-ciri korban gaslighting. Terdapat beberapa ciri-ciri dalam mengenali bagaimana seseorang telah menjadi korban gaslighting. Korban merasa tidak seperti dirinya yang dulu. Senantiasa memiliki perasaan cemas yang berlebihan. Mengalami ketidakpercayaan terhadap dirinya sendiri. Mempertanyakan kepada diri sendiri mengenai kondisi kejiwaannya. Merasa terlalu sensitif. Merasa apapun yang dilakukannya selalu salah. Berpikir bahwa dirinya sumber masalah. Kecenderungan untuk sering meminta maaf terhadap hal-hal yang bukan kesalahannya. Kesulitan dalam pengambilan keputusan. Merasa bahwa dirinya terisolasi dari teman atau anggota keluarga. Mempertanyakan tentang sikapnya. Merasa sering putus asa. Dan korban kesulitan untuk merasakan kebahagiaan. Dampak dari gaslighting. Tujuan utama pelaku yaitu untuk membuat korban menebak-nebak dalam mengambil keputusan dan mempertanyakan tentang kewarasan dirinya sendiri. Hal itu menyebabkan korban menjadi lebih bergantung pada pelaku. Apabila gaslighting terpapar terlalu sering dan lama, gaslighting dapat menjadi penyuplai stresor yang signifikan, sehingga dapat menimbulkan gejala-gejala masalah penyakit mental. Tahap akhir gaslighting yaitu depresi secara klinis sangat parah dan berat. Perilaku gaslighting yang dilakukan oleh orang tua dapat menjadikannya toxic parent, yang kemudian membawa pengaruh terhadap persepsi yang dimiliki oleh seorang anak kepada orang tuanya. Hal ini menjadikan anak takut terhadap orang tuanya, menjadi sering berbohong agar tidak dimarahi, dan perasaan anak yang tidak nyaman untuk berada di rumah, hingga menimbulkan bentuk-bentuk pemberontakan oleh anak. Perilaku gaslighting juga menjadi pemicu permasalahan konflik orang tua dan anak, yang membuat hubungan relasi antara anak dan orang tua menjadi tidak harmonis, sehingga membuat anak menjadi bermasalah dalam kehidupannya. Walaupun demikian, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh korban gaslighting untuk membantunya agar tidak menjadi korban manipulasi. Salah satunya adalah dengan membuat dan mengumpulkan bukti dari setiap tindakan yang dilakukan oleh korban. Misalnya dengan membuat jurnal harian dan membuat rekaman yang berisi aktivitas penting yang telah dilakukan dan menyimpannya pada lokasi aman. Dapat juga dengan membuat pesan suara dengan menggunakan perekam yang aman, mengambil foto situasi penting, serta membuat email yang dapat juga digunakan untuk menyimpan bukti-bukti peristiwa penting. Selain hal tersebut, ketika seorang individu telah menyadari bahwa ia telah menjadi korban gaslighting dari rekan atau pasangannya, ia dapat membuat batasan dan menjaga jarak dari pelaku tersebut, serta menyimpan semua bukti yang telah dikumpulkan agar yakin dan tidak ragu dengan sesuatu yang telah dilakukan. Dapat juga dengan berbicara dengan rekan lain yang terpercaya untuk mendapatkan perspektif lain dari situasi yang dialami, atau dapat juga memutuskan hubungan dengan pelaku gaslighting itu sendiri. Meminta bantuan tenaga profesional seperti psikiater, psikolog, dan lain sebagainya untuk mengatasi kondisi mental yang terjadi akibat gaslighting juga dapat dilakukan agar tidak semakin memburuk. Orang yang paling sempurna bukanlah orang dengan otak yang sempurna, melainkan orang yang dapat mempergunakan sebaik-baiknya dari bagian otaknya yang kurang sempurna. Aristoteles.